Tante, obat tradisional Tiongkok yang saya minum akan meredakan sakitmu. Aku baik-baik saja. Hanya terkena flu. Nini, kamu sedang apa? Kasih obat tradisional Tiongkok ke orang lain untuk diminum. Maaf, dia baru saja haid. Dia pikir kamu seperti dia? Tidak apa-apa. Perutmu tidak nyaman, kan? Ahaha, aku punya botol air hangat di sini. Henggakin kamu. Tidak. Hanya kena flu sebentar. Cukup selimuti saja. Haha. Ayo pergi bekerja. Terima kasih, Bu. Meneer pabrik Bu, kamu akan melihat dunia luar saat mengatakan ini. Kamu masih berterima kasih padaku. Kami memang ingin berterima kasih padamu, tapi itu benar. Kamu tidak menutup pabrik teh, jadi aku tidak perlu pergi bekerja di luar. Ketika dia membutuhkanku, aku bisa berada di sisinya. Aku benar-benar baik-baik saja. Terima kasih. Oh, benar. Kamu tidak enak badan. Jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini saja. Tidak apa, sebentar lagi akan baik-baik saja. Jangan bergerak. Hangatkan diri. Kami bisa melakukan pekerjaan kasar ini. Kami melakukannya setiap hari. Kamu sedang istirahat? Apakah kamu merindukanku? Lihat piyama baru yang kubelikan untukmu. Cantik kan? Cantik. Aku harus pulang jam 8 hari ini. Apa sebegitunya? Bagaimana kalau 10 menit lagi? Tidak mungkin. Gudong-gudong. Gugu-gugu-dong-gugu-dong. Godong-godong-go. Kalian berdua sedang apa? Aduh, anakku. Ayo, turun. Aduh, mama sudah pulang. Cepat cium mama. Aduh, oh anakku. Kamu sekarang terlalu berat. Lihat, kamu membuat ayahmu lelah. Gak bisa narik dia lagi. Aku biasanya minta kamu olahraga bareng. Kamu cuma nggak mau pergi. Oke. Nanti aku ikut latihan lagi. Nah, kamu masih main? Ayo woho. Kamu masih mau main? Kamu masih mau main? Ayo. Duduk yang mantap. Pegang tali kerangnya. Peluk leher ayah. Lingkarkan tanganmu di leher ayah. Pegasus sudah datang. Gudong-gudong-gudong-gudong-gudong. Ada apa? Perusahaan ada masalah?
Hei, Chensu, dashcam itu. Kok jadi 48? Mode rekaman per jam. Perusahaan lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Banyak banget yang harus dikerjakan. Nggak nyangka kamu masih sempat nemenin aku ketemu ayah tahun depan. Bukannya waktu itu dipaksain? Perusahaan baru dapat beberapa orderan baru. Ada beberapa karyawan baru. Dinas luar agak kebanyakan. Bukannya itu normal? Kamu tahu dashcam di mobilmu itu disetel ke mode loop overlay? Cuma ada rekaman 48 jam. Gimana mungkin? Pasti Chen Sumutak ngatik sesuatu. Dia selalu roboh. Nanti aku omongin dia. Kamu nggak ada yang mau bilang ke aku? Aku tahu yang kamu pikirkan. Aku nggak akan biarkan kamu bikin kembang api biru. Kamu marah ke aku selama ini, kan? Nggak. Kalau berhenti nggak akan diproduksi lagi? Kembang api biru ini beneran. Kita terlalu banyak mengambil risiko. Jangan pikir aku terlalu perhitungan. Sayang. Aku nggak benar-benar marah. Beneran nggak marah? Aku bukan balon. Tapi akhir-akhir ini, aku agak nggak nyaman. Kenapa nggak kita kurangi aja urusan di keluarga kita? Keluarga bertiga sederhana kayak dulu. Tidak seperti ini. Kamu bilang semakin banyak orang di perusahaan. Ada banyak orang di belakangmu, Chashan. Kamu bahkan tidak bisa istirahat, kan? Tunggu sampai aku selesai ini. Ayo pergi berlibur bertiga. Oke. Biar perusahaan memberiku cuti 2 hari ini. Aku akan menemanimu dan anak kita kemanapun kamu mau. Kamu istirahat dulu. Kamu masih belum tidur? Masih ada barisan yang harus diselesaikan. Aku akan datang setelah selesai. Cepat selesai, dong. Oke. Halo. Permisi, ada paket untuk 1201? Tunggu sebentar, aku cek dulu. Kamu baru, ya? Iya, namaku Liao Yao. Hari pertama kerja. Kamu tinggal di 1201? Ada paketmu? Tidak ada. Kalau ada paket lain nanti, aku akan ambilkan untukmu. Oke, terima kasih. Aku benar-benar lelah pergi ke Chashan kali ini. Resepsionis baru ini sangat baik. Cukup antusias. Mungkin baru lulus kuliah. Hei, aku pergi ke Chashan kali ini. Saluran QR Code sudah dibuka. Kamu juga bisa klaim pohon teh. Semoga semuanya baik-baik saja. Tunggu sampai musim semi depan. Suamiku. Suamiku. Lagi pikir apa? Aku baru saja memikirkannya. Saluran apa lagi yang bisa kita gunakan? Aku akan promosikan Camellia kosong itu untukmu. Aku sudah memikirkan beberapa saluran.
Aku akan pulang dan memberitahumu. Perjalanan ke Chashan kali ini sangat melelahkan. Aku tidur di sana kurang dari 3 jam sehari. Terima kasih, istriku. Aku merasa kasihan padamu. Cepat istirahat yang cukup. Hei, aku harus cepat ganti baju dan mandi. Oke, kamu cepat ya. Aku mau mandi dulu. Oke. Kamu tidak akan mencari pekerjaan baru? Tidak mungkin saat ini. Menemukan resepsionis kami. Aku ingin bisa melihatmu setiap hari. Aku tidak ingin seperti dulu lagi, menunggu kamu sendirian di rumah. Aku tidak tahu kapan kamu akan keluar. Aku tahu kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi aku bisa datang padamu. Jangan ribut. Aku tidak membuat masalah. Aku datang ke kota ini hanya untukmu. Kamu adalah satu-satunya alasan aku tinggal di kota ini. Aku mengambil pekerjaan ini karena ingin lebih dekat denganmu. Hanya pemikiran sederhana seperti itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku akan melakukan pekerjaanku dengan baik. Tidak akan melakukan hal yang tidak pantas. Tidak akan mempengaruhi keluargamu. Ganti pekerjaan. Berhenti sekarang. Hei, mau kemana, suamiku? Aku baru saja meninggalkan ponsel di mobil. Ambil ponsel. Yah, aku naik setelah mandi dan tertidur. Aku mau tidur sebentar. Beritahu aku ketika anakku pulang dari taman kanak-kanak nanti. Oke, ayo tidur sebentar. Oke. Aku ingin bisa melihatmu setiap hari. Aku tidak ingin seperti dulu lagi, menunggu kamu sendirian di rumah. Aku tidak tahu kapan kamu akan keluar. Aku tahu kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi aku bisa datang padamu. Aku datang ke kota ini karena mendapatkan kamu. Kamu adalah satu-satunya alasan aku tinggal di kota ini. Apa masalahmu? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah membelikanmu tiket pesawat. Aku akan mengantarmu ke bandara sekarang. Kembali ke Beijing. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tidak, kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Aku sudah mengemas barang-barang penting untukmu. Turunkan dan aku akan mengirimkannya untukmu. Mulai. Aku bilang aku tidak pergi. Bawa KTP MU. Pergi sekarang. Apa kamu harus putus denganku? Apa kamu harus putus denganku seperti ini?
putus, aku di Shanghai. Kamu pulang ke Beijing. Selama kita tidak kontak lagi, mereka akan segera lupa satu sama lain. Aku seorang pria yang sudah beristri dan punya anak. Aku tidak bisa bercerai. Kamu gadis yang baik. Hanya karena pekerjaan propertiku, kan? Membuatmu tiba-tiba sadar bahwa aku tidak seharusnya ada di wilayah ini. Ini aku padamu. Untuk keluarga dan anak-anak. Aku merasa sangat bersalah. Jangan desak aku lagi. Pergi. Halo istri. Oke. Aku akan segera kembali ke perusahaan. Hei, kenapa semua orang di perusahaan kita pulang lebih awal? Istri sangat cemas. Kenapa kamu memanggilku ke perusahaan? Apa kamu mau? Kamu bilang semua kembang api biru sudah dihancurkan, kan? Kamu janji tidak akan memproduksi lagi, bukan? Oke. Apa maksudmu dengan pesanan-pesanan ini? Hehe istri. Jangan gugup. Kamu tenang saja. Aku sudah bilang begitu. Sangat aman. Sangat aman. Apa ada yang benar-benar aman di industri kita? Kamu lihat apa yang terjadi pada Shenjie? Ketika kita berdua memulai perusahaan kembang api ini, kita punya kesepakatan untuk mengambil jalan yang stabil. Keamanan adalah stabilitas pertama. Aku tidak peduli berapa banyak keuntungan. Kenapa kamu membuat keputusan ini sendiri? Tidak berdiskusi denganku. Noju, kita harus memproduksi kembang api biru yang berbahaya ini. Apa artinya membuat keputusan secara pribadi? Jadi aku bukan desainer dan pemilik perusahaan ini? Aku bahkan tidak bisa memutuskan apa yang harus diproduksi. Dan apa yang kamu katakan? Produk berisiko. Sesuai dengan standar pembuangan. Tidak ada operasi ilegal. Saat aku menyimpannya, perhatikan keselamatan, bukan begitu? Seberapa besar itu? Menurutmu, tidak ada yang mutlak. Hentikan pabrik kembang api. Yang biru akan meledak. Tidak ada warna lain. Merah, hijau. Warna apa itu kuning? Kamu bilang itu tidak akan meledak. Bagaimana kamu membuat alasan? Kamu terlalu masuk akal. Kamu selalu merusak kesenanganku. Selalu menyiram air dingin di kepalaku. Apakah kamu tahu bagaimana menghargai? Apa itu seni? Apakah kamu mengerti karya seni? Aku tidak mengerti. Tentu saja kamu tidak. Aku tentang membuat apa yang orang lain tidak bisa. Aku ingin mengambil lebih banyak pesanan. Bagaimana lagi aku bisa menutup celah dalam tehmu? Aku adalah pabrik teh. Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Mengapa kamu terus menusuk hatiku dengan ini? Bukan itu maksudnya. Apa maksudmu? Kembang api biru adalah mimpiku. Sudah kukatakan padamu. Aku meninju lautan di langit. Kamu juga bilang padaku. Ideku sangat hebat. Aku sudah berusaha keras. Aku ingin mencapainya dalam hidupku. Kembang api biru. Ini adalah karya terbaik yang kuberikan padamu. Jangan lakukan ini. Aku hanya ingin kamu tetap aman. Aku pikir keluarga kita aman dan sehat. Aku ingin kamu menjadi orang yang taat hukum. Aku tidak ingin ini. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Lini produksi tidak bisa berhenti. Kontrak juga sudah ditandatangani. Pelanggaran kontrak memerlukan kompensasi ganda. Aku tidak mampu. Hei, Kobayashi. Hei itu. Aku baru saja merapikan lemari kurir.
Lalu aku menemukan bahwa rumahmu menerima paket. Aku mengirimkannya padamu. Terima kasih, tidak apa-apa. Manajemen properti bilang ingin meminta pendapat pemilik rumahmu. Katanya AC sentral akan dibersihkan saat musimnya. Apakah kamu perlu menandatangani? Tidak masalah, masuk dan bicaralah. Maaf, Aku tidak mengundangmu. aku akan ganti sepatu. Kenapa tidak? Kalau butuh pakai yang ini saja. Permisi. Oh ya, apa ada yang mau? Duduklah. Oke, terima kasih. Itu didesain oleh ayah anak itu. Dia seorang desainer kembang api. Kamu tadi bilang membersihkan AC. Apakah kita perlu membayar tambahan? Tidak perlu, karena harus dibersihkan di rumah. Jadi persetujuanmu diperlukan. Tanda tangan di sini saja. Oke, tidak masalah. Ini kan? Ja, oke. Kalau tidak keberatan, aku tidak perlu menambahkan widget MU. Jika ada masalah atau perlu perbaikan, hubungi aku saja. Oke, tidak masalah. Aku akan scan kamu. Oke. Pak Wu, bukan aku tidak mau membantu. Penundaanmu benar-benar terlalu lama. Aku tidak bisa menjelaskannya pada bos kami. Hei, tidak bisa ditunda lagi. Kamu sudah menunda sekali. Kalau begini lagi, akan jadi akun mati. Hei, bantu aku fotokopi ini. Oak. 2 hari lagi, aku percaya padamu. Sudah difotokopi ya? Oke. Hei, jangan pergi. Bantu aku hitung totalnya. Ini totalnya? Ya. Aku ingatkan lagi. Kita harus melunasi tagihan akhir bulan ini. Bahwa kita pernah pacaran. Kamu lupa besok lusa. Jangan pakai apa. Aku akan ingatkan kamu. Aku takut kamu lupa. Oak, sampai jumpa besok lusa. Oh, sudah ditambahkan. Oke, terima kasih. Kalau gitu kasih tahu apa yang perlu aku lakukan. Aha. Ya, sudah jam 4. Aku pulang kerja. Hei, Bos, kamu baru di sini? iya, biar aku perkenalkan. Ini kepala departemen kita. Kepala penjualan Frank. Halo, nama saya Maggie. Kamu harus rekrut. Semuanya cewek cantik. Hari pertama nggak ada apa-apa. Nggak masalah. Aku pulang kerja nanti. Ayo makan dan kumpul-kumpul. Biar lebih akrab aja. Kalau belum pulang, nanti kita makan malam bersama. Ayo, oke, makasih, bos. Oke, makasih, bos. Jenny, kamu harus tetap bersamaku. Bos, aku... Aku kembali. Jusnya baru diperas. Istri, Oke. kenapa masih ada paket yang belum dibuka? Ini nggak seperti gayamu. Ini dikirim oleh Xiaoling, manajer properti siang tadi. Setelah aku mengantarnya pergi, aku sibuk dengan hal lain. Kobayashi, di mana properti ini bisa masuk rumah kita? Dia punya daftar AC mana yang harus dibersihkan. Butuh tanda tanganku. Kamu ngapain? Ayo cuci tangan. Hei,
Istri. Kamu stok lagi. Aku akan bawa masuk untukmu. Ayo beli 2 handuk wajah lagi. Lihat ini, masih pasangan. Handuk itu tidak higienis. Bakteri bisa tumbuh dengan mudah dalam seminggu. Kami pakai handuk minyak tanah itu di rumah. Buang saja kalau sudah dipakai. Benar. Ini handuk katun. Hei, ini benar-benar aneh. Aku benar-benar belum membelinya. Apa terlalu banyak pengiriman Double 11? Double 11. Apa maksudmu membersihkan AC sentral? Ah, itu dari properti. Jangan khawatir tentang kami. Kobayashi menambahkanku di WeChat. Kalau sudah giliran kita, dia akan memberitahuku sebelumnya. Kobayashi menambahkan WeChat NU. Oke, Kenapa dia menambahkanmu di WeChat? tidak. Itu untuk memudahkan menghubungi pelanggan. Aku akan telepon Zian untuk makan. Zian. Waktunya makan. Dia bilang sendiri. Bilang mau tambah WeChat untuk memudahkan perbaikan atau apa. Bagaimana aku bisa menolak? Bukankah lebih bermasalah kalau kau menolak? Tapi jangan khawatir. Lihat, ini nomorku. Ini nomor yang diberikan perusahaan. Aku tidak mengerti apa yang ingin kau lakukan. Aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kau menangis? Hari itu, malam itu di hotel. Ini pertama kalinya. Aku punya pacar di kuliah. Tapi aku tidak memberikannya padanya. Tapi jangan khawatir. Aku sengaja memberitahumu. Aku hanya tidak ingin kau terbebani oleh ini. Ini zaman apa? Aku tidak pernah berpikir itu yang mereka katakan. Ini satu-satunya aset wanita. Baiklah. Aku akan segera meninggalkan pekerjaan ini. Tuan Su. Tuan Su. Su Zongqian. Manajer pabrik mendesak lagi. Bilang kemasan kertas cetak kembang api benar-benar harus diputuskan. Kalau tidak, kemajuan produksi akan terpengaruh. Tidak ada yang melakukan hal kecil ini, kan? Sudah waktunya memesan. Ini menurut prosedur. Tinggalkan aku sendiri. Oke, aku akan mendesak mereka lagi. Hei, kamu sudah pulang kerja.
Nona Gu, Hei, kamu pulang kerja seperti ini? hanya lewat di sini. Ada 2 proyek. Aku sedang bermain dengan anakku di sini. Lucu sekali, aku selalu berpikir begitu. Anakmu sangat mirip denganmu. Aku pikir dia lebih mirip ayahnya. Ibu, aku ingin minum air. Oke. Pegang ini untukmu. Lihat siapa yang datang, panggil seseorang. Hello, kakak. Mulutnya manis sekali. Boleh aku memberimu hadiah? Hei, nak, kamu tidak perlu memberinya hadiah, tidak apa-apa. Wah, Buzz Lightyear. Bagaimana kamu tahu aku suka ini? Benarkah? Ini kartun favoritku sepanjang masa. Aku ingin Buzz Lightyear. Bermain sebentar. Kalau begitu terima kasih, kakak. Aku ingin Buzz Lightyear. Juga main bola laut. Kakak, kamu juga datang. Boleh aku bermain dengannya sebentar? Tentu saja. Pelen, kamu duluan. Kakak, ganti sepatu? Hanya kamu. Wah, Aku ingat sekarang. Ini pertama kalinya. Saat pergi ke taman untuk urusan bisnis. Aku membeli banyak mainan untuk anakku dan meninggalkannya di tasku. Aku kira aku hanya melemparkannya ke laci. Halo, Apa maksudmu? apakah istrimu akan memaafkanmu jika dia tahu? Apa yang kamu inginkan? Asalkan kamu bersedia menemaniku. Ini tidak akan mempengaruhi keluargamu. Chen Yu bilang dia sudah pergi. Sebentar lagi akan sampai di sini. Kamu bisa sarapan dulu sebelum pergi. Aku harus pergi dulu. Aku akan menemui serigala-serigala itu. Jadi semuanya berjalan lancar hari ini? Jangan khawatir. Hei, Menir Pabrikian. Sudah menghubungi Tuan Su? Ibu, aku akan ke perusahaan sekarang. Oke. Tidak, aku harus ke perusahaan dulu. Ada apa? Yang dari pabrik kembang api ada di sini. Katanya ada masalah di perusahaan. Dia tidak bisa menghubungi Huashan. Aku akan periksa dulu. Baiklah. Hei, bawa ini. Hati-hati. Jangan khawatir, pelan-pelan. Hei, Xiao Xin, aku juga pergi, ya? Kamu makan semua ini, yang sia-sia. Baiklah. Hei, bagaimana kontak telepon? Oak. Mari matikan. Hei, bukan matikan. Kenapa bisa? Aku belum pernah dengarmu sebelumnya. Aduh, Ujia, kamu akhirnya datang. Menir Pabrik Yuan adalah pabrik kembang api. Ada apa? Aku sudah mendesak pesanan beberapa kali sebelumnya. Kemasan kardus tidak cukup. Seluruh lini produksi sekarang berhenti. Tidak ada lagi kertas pembungkus. Bagaimana bisa? Apakah Tuan Su tahu tentang ini? Telepon sudah dimatikan. Tidak bisa menghubunginya. Aku sangat cemas. Halo, kamu sedang menelepon. Apakah kamu tahu pabrik percetakan dan kemasan dengan dukungan bawah?
Tanya dulu dan lihat apakah mereka bisa mempercepat pesanan. Oh, sayang. Aku punya banyak pesanan belakangan ini. Tidak bisa berhenti. Xiaolu, kamu juga tanya rekan-rekanmu di departemen pemasaran. Tanya kolega kita yang punya hubungan baik dengan kita satu persatu. Tanya mereka apakah mereka punya stok di sana. Ayo pinjam sebagian dulu. Akan dikembalikan secepatnya. Oke, tidak masalah. Aku akan tanya sekarang juga. Kalau begitu, semua orang harus menghubungi dulu. Kita akan bertemu nanti untuk merangkum hasilnya. Oke. Xiao Fan, ikut aku. Kamu kesini untuk minta tagihan juga? YK. Kamu sendirian? Perusahaan apa? Kirim gadis kecil untuk minta tagihan. Kalian semua kesini untuk minta uang. Cucu ini sudah tidak muncul berhari-hari. Tidak ada air atau listrik di dalam. Bahkan paketnya disuruh kita buang. Apakah masih ada orang di dalam? Lalu siapa yang tahu? Pokoknya, ini pintunya. Kita menguncinya dari dalam dan luar. Kami juga dibayar orang lain untuk menagih dengan sopan. Tidak memukul, tidak memaki. Duduk di sini 200 sehari setelah pulang kerja. Hei, sudah berapa kali aku bilang? Perhatikan kualitas. Kulit biji semangka. Siapa yang akan menyapu nanti? Kami akan menyapunya sekarang. Ayo, kita rapat. Rapat, cepat. Ekori. Kalau begitu aku. Pergi, sebentar, langsung kembali. Hei Paman, apakah orang ini punya pengalaman nyata? Ya, tagihannya sangat bagus. Kalau begitu, boleh aku belajar darimu bersama? Ya, ayo. Aku akan ceritakan dulu. Yang ini. Aku berjanji pada ibuku. Aku akan hidup denganmu dalam satu buku rekening seumur hidup. Jangan tertawa, serius. Kamu bilang sebelumnya, aku sudah menjalani hidupku seperti pulau. Saya ingin memanfaatkan hukou pedesaan kali ini. Kenapa saya tidak mengganti nama saya? Dan saya akan melanjutkan dan mengambil Yamagata. Ganti ke orang yang bersama kamu. Jadi ada kesalahpahaman tentang pekerjaan kami. Sebenarnya, kami seharusnya yang paling patuh hukum. Oh, ja.
2 mangkuk mie sapi. Bunkus 36. Bungkus 2 mie. Keluar, aku melihatmu. Aku melihatmu. Kamu sembunyi dari apa? Aku melihatmu membeli mie. Kamu keluar dan bayar hutangmu. Selesaikan masalah. Ada apa dengan kamu sembunyi di sana? Keluar. Kalau kamu punya kemampuan, sembunyilah di dalam seumur hidupmu. Keluar. Apa aku menjebaknya? Perusahaan menolak untuk keluar. Besok aku akan makan dan pakai baju hangat untuk bertarung dengannya. Aku tidak akan memberitahumu dulu. Li Yoyo tidak bisa hidup tanpa istriku. Aku tidak bisa meninggalkan anakku. Semakin jauh dari rumah kami, semakin baik. Aku yakin aku akan berada di pabrik besok malam. Kamu yakin tidak apa-apa? Oke, terima kasih, tidak terima kasih. Manajer pabrik Yan. Tidak masalah, 3 truk barang pasti akan tiba di pabrik besok. Aduh. Beritahu aku apa yang harus dikatakan. Apakah keluarga Gu masih bisa diandalkan? Hei, akhirnya dekat. Apa? Ada sesuatu yang ingin aku akui padamu hari ini. Ada apa? Tentang kembang api biru yang kamu tanyakan waktu itu. Aku berbohong. Pegani Seratania. Tuan Su waktu itu. Aku membawa Yoyo ini ke pabrik untuk berkeliling. Sambil itu, aku menguji kembang api biru. Setelah itu, diproduksi dalam skala kecil. Sebenarnya, aku sudah tahu itu. Pak Su sudah memberitahuku. Sungguh sakit. Itu sangat bagus. Karena sebelumnya, dia memintaku untuk menyembunyikannya darimu. Aku selalu merasa tidak enak tentang itu. Aku tahu ini terutama masalah Pak Su. Tapi aku punya permintaan. Kamu harus mengontrol keamanan batch barang ini dengan ketat. Jangan sampai salah. Jangan khawatir tentang ini. Gu Jia, sebenarnya aku juga khawatir. Aku pasti akan berhati-hati dan teliti. Kalau begitu tolong. Jangan khawatir, aku akan meminta Yoyo mengantarmu kembali. Oke. Yoyo, datang ke kantorku. Lau Yan. Aduh, Pasu, kenapa kamu datang? Aduh, maaf. Aku tiba-tiba kehilangan inspirasi. Matikan ponsel. Aku menemukan tempat yang menginspirasi untuk memikirkan desain. Aku melihatnya ketika baru menyalakannya, jadi aku buru-buru kembali. Bagaimana dengan kertas pembungkusnya? Keluarga Gu sudah membawa kita untuk menyelesaikannya. Bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya. Semua salahnya. Kakak Jia, kamu mencari aku? Hotel manajer Yan, sudah kamu pesan? Sudah.
Kamu Yoyo. Halo manajer pabrik Yan, kita akhirnya bertemu. Aku Yoyo yang selalu menghubungimu. Oh, hello. Hey. Hey aku. Aku, kakak. Kamu anak manajer pabrik Yan kembali istirahat dulu. Oak. Manajer pabrik Yan, ikut aku. Oh. Kalau begitu pergi. Hei. Hei, bukan Lauyan. Hello Guja. Bagaimana kabar perusahaan? Oke, sudah selesai. Sudah dihubungi suamimu? Kita bersama. Baru sampai rumah. Ke papa? Kalau gitu istirahatlah lebih awal. Dadah. Semuanya sudah cukup lengkap. Bersiaplah untuk mati. Bukannya aku belajar ini darimu? Penagihan utang dan berutang? Ini perang psikologis. Oak, Asalkan matamu lembut. Jangan harap bisa dapat uang ini kembali. Orang-orang tua ini sangat jago padamu. Mau datang ke tempatku untuk minum teh? tidak ada yang lain. Mas, ada apa di pikiranmu? Kamu pergi. Oak. Berapa banyak pacar yang sudah kamu ajak bicara? Oh, aku menjadi seorang pria, Zhang Xiao Zhang. Hei, kamu tidak bisa menghitung dengan 10 jari. Jadi pasti kamu punya banyak pengalaman putus. Tidak, kenapa kamu bertanya? Hanya bertemu dengan tipe cewek yang sulit dihadapi. Bagaimana seharusnya dibagi? Pekaknya. Berdasarkan pengalamanku sebelumnya, hal seperti ini hanya menghabiskan energi. Membosankan. Dingin juga. Aku benarkan, Mas? Tapi jangan terlalu dipikirkan. Kalau di atasnya kebakaran, dua-duanya akan sakit. Yang terakhir menyedihkan adalah dosa. Aku. Benarkah? Perlu. Halo istri. Rumah sakit. Kamu di rumah sakit mana? Aku segera ke sana. Cepat, ayah mertua dirawat, jadi mudah untuk pergi. Ayah? Kenapa kamu begitu keras kepala? Kamu punya vertigo, tahu? Aku tidak merasakannya sekarang. Aku tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Bagaimana kamu tahu alasannya kalau tidak memeriksa? Apa yang terjadi? Ayah pingsan 3 kali di panti jompo sebelumnya. Tidak memberitahu kami. Hari ini aku dibawa ke rumah sakit di tanah. Baru memberitahuku. Aku sudah selesai dengan pemeriksaan ini. Kenapa kamu tidak bisa duduk? Tidak. Benar, ayah, kamu tidak boleh pergi sebelum menyelesaikan pemeriksaan. Kenapa aku harus duduk di sana?
Berapa banyak radiasi itu? Semua uang sudah dibayar. Kamu tidak bisa mendapatkan pengembalian uang jika tidak melakukannya. Berapa harganya? Aku benar-benar tidak bisa mengembalikannya. Tidak bisa kembalikan. Uang lebih penting atau kesehatan lebih penting? Yah, aku tidak bisa mengembalikannya. Tidak bisa dikembalikan. Ayah sebenarnya tidak takut untuk diperiksa. Aku takut menemukan penyakit apa. Seperti terakhir kali, kamu memanggil rumah sakit ke rumah. Aku akan bertanya ke dokter. Ayah perlu memperhatikan hal lain. Tolong pegang gegangnya. Aku tanya, kamu baik-baik saja? Uang gratis dan radiasi gratis. Bagaimana bisa disebut radiasi putih? Kamu tidak melakukan tes itu. Bagaimana aku bisa memastikan kamu memiliki otolithiasis? Otolit bukan masalah besar, kan? Kerja baik. Pokoknya, aku sangat merindukanmu. Rindu aku. Haha, Zien, UPS. Kalau ada kotoran telinga, keluarkan. Kalau tidak, kamu tidak bisa mendengar apa yang aku katakan. Kamu juga membujuk. Ayah, kamu bisa menginap di kamar Zian malam ini. Aku akan menyiapkan tempat tidurmu. Lihat, aku akan kembali ke panti jompo. Kamu biarkan aku tinggal di sini. Ini kamar cucuku dan tempat tidurnya, kan? Ayah, apakah kamu akan mengulang besok? Tinggal di rumah tidak merepotkan. Kamu lihat, cepat atau lambat kamu tidak akan keluar. Tidak tahan lagi. Aku bisa menanganinya. Tapi anakku tidak tahan lagi. Sudah seharian tidak makan. Mie harus dikunyah. Kamu mabuk. Hei, aku bilang kamu bisa sembunyi di sini. Aku sudah membawa anak-anak bersamaku. Ini, minum air hangat. Kamu tidak lihat? Aku tidak bisnis besar. Bisnis ini, kalau kamu bilang kuning, ya kuning. Anak itu kabur. Kamu mau sembunyi di situ terus? Tidak mungkin. Aku masih punya rumah. Rumah itu sekarang dijual. Tangga rumahnya laku. Aku bisa lunasi semua utangku. Jadi berapa lama rumah itu akan laku? Cepat kok. 1 bulan. Sekarang rumahnya di tangan agen. Aku tidak takut pulang. Aku ingin pulang. Banyak orang menghalangiku. Bagaimana rumah ini bisa laku? Oh, aku punya rumah sekarang dan tidak bisa pulang. Aku hanya bisa membawanya ke tempat kecil itu. Pelayan. Fire. Kalau tidak lapar, ya kunyah 2. Mulas tapi Kamu tidak lapar? Haha. Nah, bisa pakai Alipay? Oke. Aku dapat. Oh, sayang. Uang receh ini bisa menjatuhkan pahlawan. Aku tidak akan berdebat denganmu. Aku ambil uangnya. Kamu bisa makan seharian besok. Nona kecil, dari perusahaan mana? Aku Mani Wang yang menang. Oke, dapat. Saat rumahku laku, begitu uangnya kembali. Aku yang pertama mengembalikannya padamu, haha. Istri sudah makan. Ah, ini dia. Baunya enak sekali. Istri, Oke, Sister Lu menghubungi saya hari ini. bagaimana hasilnya? Dia bertanya apakah saya sudah memikirkannya. Jika kamu benar-benar memikirkannya, kamu bisa memindahkan saya kembali menjadi reporter. Saya bilang tanya pendapatmu dulu. Jika kamu beralih dari editor ke reporter,
Apakah kamu harus memberikan kepada rekan kerja selevelmu dulu? Mengurus materi di luar lokasi syuting. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Ini semua tidak benar. Saya sama sekali tidak peduli. Hei, apa yang kamu ragukan? Meskipun saya bilang tidak peduli. Tapi saya peduli dengan perasaanmu. Bagaimana perasaan ibumu? Jadi saya bilang, mari kita ambil saranmu dulu. Bagaimana ibu saya tahu apa itu reporter editorial? Apa yang mereka semua lakukan? Selama kamu masih di TV, dia sudah cukup bangga. Dan saya? Saya sedikit peduli. Ya, jika saya kembali menjadi reporter, gaji pasti tidak setinggi dulu. Bonusnya juga sedikit berkurang. Saya peduli jika kamu kembali menjadi reporter. Kamu harus sering bepergian. Saya tidak bisa melihatmu. Lalu jika saya pergi dinas, kamu hanya bisa pulang ke orang tua dulu. Apakah kamu ingin saya kembali? Saya mendengarkanmu. Saya tinggal di rumah. Oke. Selamat malam. Saya ingin bertanya sesuatu padamu. Bisnis ayah. Ini tentang Yoyo. Yoyo, ada apa dengannya? Apakah kamu membawa Yoyo ke pabrik di Hunan? Oh. Lau yang memberitahumu. Dia salah paham. Saya membawa Yoyo itu ke pabrik terakhir kali. Adalah seorang pelanggan. Bukan Yoyo dari perusahaan kita. Maksudmu kembang api biru yang dia pesan? Dia melihatnya tepat saat kami menghancurkan kembang api itu. Dan dia bilang dia suka kembang apinya. Dipesan selama setahun. Menurutku ini cukup bagus, bukan? Apa yang kau curigai dariku? Jangan buru-buru. Ini terakhir kalinya aku menanyakan ini padamu. Aku hanya ingin jawaban darimu. Aku tidak akan bertanya lagi di masa depan. Jawaban apa yang kau inginkan? Siapa itu? Membuatmu memutuskan untuk memproduksi kembang api biru. Itu aku. Tidak ada yang memengaruhiku. Ayah? Belum tidur. Oh, sayang. Tempat tidur Zian benar-benar sulit untuk tidur. Aku tidak bisa tidur di atas luncuran di kepalaku. Cari buku untuk dibaca. Hei balik. Album foto ini. Menyenangkan untuk ditonton. Hahaha. Zian ini masih terlihat seperti putriku. Ya. Kalau tidak, kau bisa terlihat begitu baik. Orang ini seperti ini satu demi satu. Kau lahir, kau tumbuh tua. Oh, dulu aku benar-benar takut mati.
Aku takut aku akan mati. Putriku tidak punya dukungan. Tapi sekarang aku mengerti. Zian ini adalah pilar spiritual sejatinya. Hahaha, jadi menantu? Ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Menantu, terima kasih. Ah ayah, Ketika ibu Wu Jia pergi, maka aku benar-benar takut. Berapa usia Wu Jia saat itu? Aku takut dia sudah itu. Aku memutuskan hidupku menyedihkan. Tapi siapa sangka aku akan bertemu denganmu nanti? Hei, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Oh, dia bahagia di hatinya. Aku bisa melihatnya. hei, ayah, aku akan berhenti. Dua pria besar tidak cocok untuk sensasional. Tidur, tidur, tidur. Pergi tidur. Jenny, aku sudah menambahkan WeChat Zeng ideal. Dia memberiku sertifikat properti tempatnya. Dan aku sudah memeriksanya online. Benar-benar tergantung online. Oke. Dia juga memberitahuku. Sudah ada pembeli yang membicarakannya. Oke, kamu dapat sesuatu. Jika transaksi berjalan lancar, dia akan bisa mengembalikan uangnya bulan depan. Oh, itu bagus. Baik, kamu semakin mahir dalam bisnis sekarang. Hei, maaf. Hei Maggie, datang dan lihat. Bukan bulan depan. Lihat bulan ini. Pesanan ini akan masuk sistem utang buruk di akhir bulan. Departemen hukum kita bisa pergi ke arbitrase. Bisakah itu ditunda? Lihat, dia berutang 530.000 kepada kita. Jika dia menjual rumahnya, pasti akan membayarnya kembali. Ketat sekali, sistem tidak bisa lewat. Jika benar-benar pergi ke arbitrase, apakah dia harus membayar bunga? Tentu saja. UPS sebenarnya. Itu sangat jelas dalam kontrak departemen penjualan kita. Pembayaran terlambat akan dikompensasi dengan bunga harian. Tapi departemen penjualan tidak akan benar-benar menagih pembayaran terlambat dari pelanggan. Kita hanya berharap, setelah kita mendapatkan pembayaran kembali, apakah kamu masih berharap pelanggan terus memesan? Tapi jika kamu melalui prosedur hukum, maka itu hanya bisa dieksekusi. Jika benar-benar pergi ke pengadilan, maka aku ingin uangnya kembali. Itu tidak dihitung sebagai kinerjaku, kan? Itu pasti bukan kinerjamu. Jadi kamu cepat-cepat mendesaknya. Lihat apakah dia bisa membayarnya secepat mungkin. Sudah makan. Oke. Lihat ini. Lao Zeng, bukankah aku sudah mendesakmu untuk membuat daftar ini? Utang macet segera. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika benar-benar pergi ke pengadilan. Ganti rugi pasti tidak bisa dihindari. Kamu masih harus masuk daftar tidak terpercaya. Kalau begitu kamu terlalu salah. Biar aku yang urus. Jadi aku bilang, bisakah kamu memikirkan cara? Kamu bayar 20% sebelum akhir bulan. Sekitar $100.000. Bagaimana dengan perusahaan? Aku juga bisa memperlambat. Ok, mengerti. Terima kasih, Nyonya Wang. Kamu masih memikirkan aku. Aku tidak sepenuhnya untukmu. Aku benar-benar akan meninggalkan peradilan dan kinerjaku sia-sia. Jadi aku memintamu untuk memesan lebih banyak. Oh, pasti. Hello. Sudah makan belum? Aku penuh dengan buku. Aku gila dengan akuntansi. Lama tidak bertemu. Aku mengerti semua yang kamu katakan waktu itu. Tapi aku pikir itu bukan usia tua dan kematian. Jika kamu tidak sibuk, ada apa? Datang dan duduk. Minum kopi. Biarkan aku mendengar kamu mengoceh. Oke. Oke. Apa itu komisaris piutang?
Itu utang judi dari pintu ke pintu. Bukankah itu menarik? Utang judi? Utang judi apa? Apakah itu berbahaya? Benar. Apa bahayanya penagih utang biasa? Ya, kita tidak perlu membicarakan itu. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu. Aku sudah memikirkannya selama berhari-hari. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Lihat ini dulu, lihat. Apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu mendapatkan gambar itu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku yang mengambilnya. Kamu yang mengambilnya. Hari apa ini? Jumat. Jumat lalu. Jumat lalu, bukankah keluargaku yang bilang kalau perusahaan ada urusan? Lalu tidak bisa menemukan Suhaishan hari itu? Jadi begini keadaannya. Mereka tidak melakukan hal yang salah. Jadi aku tidak yakin. Apa kamu ingin memberitahu keluargaku tentang ini? Bagaimana mengatakannya? Katakan sekarang. Telepon dia. Jangan terlalu impulsif. Ibu, apakah kekhawatiranmu benar? Mungkin ini hanya hayalan wanita ini. Ini sudah selesai. Kamu bilang, ini masalah besar. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Jika benar ada sesuatu, tidak bisa diucapkan begitu saja. Pikirkan lagi, jangan khawatirkan pasangan itu. Bagaimana ini akan diselesaikan nanti? Jika kamu benar-benar mengatakan, apakah kalian bertiga masih bisa seperti dulu? Kenapa tidak? Kalau begitu anggap saja kita tidak melihatnya. Ah benar, kamu yang makanya. Mungkin kamu pikir tidak apa-apa. Bagaimana dengan Gujia? Dia akan menemuimu lagi. Bagaimana perasaannya? Lalu apa yang harus kulakukan? Aku benar-benar merokok berhari-hari. Atau tanya langsung ke Su Huanshan. Tidak, kalau begitu jangan singkirkan keluarga Gu. Bisa kutanya sesuatu? Kenapa kamu kembali? Jika suami pacarmu dicurigai selingkuh, haruskah aku memberitahunya? Ada sesuatu dengan Lausu. Kamu juga tahu. Apa yang aku tahu? Lalu kenapa kamu bertanya padaku? Kamu hanya punya 2 pacar. Satu keluarga A. Siapa lagi yang bisa? Aku hampir bosan. Tidak, tapi sekarang ini masih dicurigai. Belum tahu pasti. Hei, tapi aku benar-benar nggak tahan. Aku akan telepon tanteku sekarang. Hei istri-istri. Kenapa kamu dengerin aku? Kamu jangan pernah melakukan panggilan ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu duduk dulu. Kamu baru bilang ini cuma dugaan. Apakah ini benar atau tidak, kita belum tahu. 10.000 langkah mundur. Anggap saja ini benar. Ini juga hubungan paling pribadi antara pasangan. Hambatan yang paling mustahil. Kita nggak bisa pastikan keluarga Gu tahu atau tidak. Bahkan jika keluarga Gu tahu, pura-pura nggak tahu. Kamu buat panggilan seperti ini. Semuanya jadi jelas. Apa yang kamu mau keluarga Gu lakukan? Gimana dia menghadapi ya? Dia nggak punya ruang gerak. Kamu sanggup merusak pernikahan sahabatmu? Kamu bilang kamu bantu Ji melakukan panggilan ini. Mereka berdua cerai karena ini. Gimana kamu menghadapi mereka? Bahkan jika 2 orang bersatu. Lewati hambatan ini. Apa nggak canggung ketemu lagi di masa depan? Tapi pacar asli nggak bisa kayak yang kamu bilang. Justru karena dia pacar asli. Jadi kamu nggak bisa ambil risiko. Oh, kok bisa? Dari mana datangnya perempuan ini? Hei, dengerin aku. Kalau kamu masih nggak bisa lewatin, ya udah, pergi ke keluarga Gu dulu. Lihat ada apa dengan dia. Oak. Maaf, kita akan baik-baik saja sebentar lagi. Jangan ganggu. Tolong perhatikan keselamatan saat kamu sudah aman nanti. Hei, aku duluan ya.
Nggak masalah. Tolong tanda tangani. Terima kasih. Ini untukmu. Merek Lester ini yang terbaik. Anti air, kuat, dan nyaman dipakai. Dan anak saya sangat menyukainya. Ada lokomotif kuning di atasnya. Kalau begitu mari kita pergi dulu, Nyonya Su. Kamu baru, ya? Nama saya Lin Yoyo. Hari pertama bekerja hari ini. Kamu Yoyo. Saya Yoyo yang selama ini menghubungi kamu. Saya baru saja merapikan lemari kurir. Lalu saya menemukan ada paket kurir lagi. Ini untuk kamu. Kobayashi. Bagaimana properti ini bisa masuk rumah kita? Bukankah menurutku ini cukup bagus? Kamu meragukan saya lagi, ya? Ya ampun. Awalnya saya ingin melakukan 2O di Tindong. Dan itu gagal. Xiaoqing. Saya pikir saya akan bicara dulu dengan keluargaku. Mari kita lihat bagaimana reaksinya. Lalu kerja keras, kamu masih punya 3. Saya akan pulang dulu. Lihatlah gadis itu. Benarkah? Oh. Apakah itu dia? Hei, mari kita pergi untuk perkiraan di tempat. Kenapa pintu ini terbuka? Masuk dan lihat. Lewat. Telah. Bibi. Siapa yang baru saja datang? Guoja. Xiaoqin dan saya ingin memberitahumu sesuatu. Saya akan melakukannya. Saya mengerti. Sesuatu terjadi. Apakah semuanya baik-baik saja? Saya harus memikirkannya sendiri. Haruskah kita mengikuti?
Mari kita tunggu dan lihat. Huja. Saya akan pergi. Ini dia. Saya akan memukulnya sampai mati. Ayo pergi. Gugu, ada apa denganmu? Jika kamu tidak pergi, berhenti di sini. Kenapa begitu? Kami di sini bersamamu. Kamu tidak perlu takut. Tidak bisa menghadap pintu terbuka. Cara mereka berdiri bersama. Bawa aku pulang. Kakak Chen mengemas barang-barang Zian. Dia menginap di rumah Xiao Qing hari ini. Kamu ambil cuti 2 hari. Oke, aku akan membantumu. Mama, kenapa begitu? Zian, jadi anak baik. Ayah dan ibu baptis merindukanmu. Datang ke rumah kami hari ini. Oke, jadi anak baik. Tidak, aku hanya ingin mamaku. 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 Jadi anak baik, jadi anak baik. Jajia, kamu baik-baik saja? Gujia, pinjamkan mobilnya dulu. Aku akan mengantar mereka. Jangan khawatir. Bisakah kami datang kapan saja jika ada sesuatu? Kamu ingin aku datang? Masih ada yang ingin dikatakan? Tidak ingin bicara denganku? Makan sambil bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Sudah kujelaskan dengan jelas padamu terakhir kali. Oak. Paisake kamu making hanku? Kalau begitu putus. Yoyo. Bisakah kita hentikan ini? Hei, coba ini. Ini enak. Aku tahu kamu marah. Kamu bisa mengejarku. Masih. Kamu ingin kompensasi lain. Kamu bilang uang? Bagaimana menurutmu? Apa aku butuh uangmu? Aku tidak tahu cara lain untuk menggantimu.
sudah bercerai. Itu tidak mungkin. Aku pulang ke rumah. Istri. Kenapa buru-buru? Kamu baru pulang dari mana? Aku baru pulang dari kantor. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia tinggal di mana? Bagaimana kamu bisa naik ke atas? Aku salah, istri. Kamu percaya aku? Aku. Aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku juga membelikan tiket pesawat untuknya pulang ke Beijing. Orang-orang dibawa dari Beijing. Ini proyek di Taman Hiburan Beijing. Sejak itu, lalu dia datang ke Shanghai. Ini kamar yang kamu sewa. Bekerja di properti lantai bawah. Kamu juga membantu mengaturnya. Kamu percaya aku? Aku benar-benar tidak menyangka dia akan pergi ke properti lantai bawah. Aku tidak mengaturnya. Tidak, aku tidak. Kalian berdua hebat. Perselingkuhan terjadi di depan mataku. Ada di lantai bawah. Pernahkah kamu memikirkan anakmu? Pernahkah kamu memikirkan aku? Pernahkah kamu memikirkan rumah ini? Bagaimana awalnya pertama kali? Kamu minum alkohol? Aku bahkan tidak mau mencari alasan untuk hubungan seks saat mabuk. Jadi kamu punya perasaan yang nyata padanya, ya?
10 tahun. Sekarang, kamu benar-benar membuatku. Benar-benar membuatku hidup seperti orang bodoh. Istri. Jangan sentuh aku. Aku merasa mual. Kamu tidak bisa begitu terhubung. Kamu harus mencatat ini. Dan kamu lihat ke bawah sini. Centang ini tidak dicentang, kan? Hello, Caption. Aku membeli sebotol disinfektan Weiwang itu. Bisakah kamu mencuci pakaian untuk Zian? Tentu saja bisa. Keluargaku juga membeli ini. Katanya baju anak juga bisa digunakan. Apakah bahan-bahannya aman? Ada satu hal lagi yang ingin kuingatkan. Gaun ini. Pakaian dalam dan luar harus dicuci terpisah. Jaket bisa dicuci dengan mesin cuci. Pakaian dalam harus dicuci dengan tangan. Tante ini sangat perhatian. Iya, daya tahan anak-anak lemah. Nah, saat mencuci pakaian mereka, kamu harus lebih memperhatikan disinfeksi. Kami berdua belum pernah punya anak. Jadi ada banyak hal yang harus kutanyakan padamu. Tidak apa-apa. Tanyakan saja padaku jika ada sesuatu. Ja? Baiklah. Jojo, kamu baik-baik saja di sana. Ini akuarium. Oke. Tunggu saja lihat. Isis, Hei, apakah ibu akan menjemputku hari ini? ya, bisakah kamu dan orang tua baptismu menginap di sini semalam? Bukankah aku punya banyak mainan di sini? Jadi apakah ibu akan menjemputku besok? Ayah dan ibu baptis akan membawamu ke akuarium besok, oke? Oke. Sudah lama aku tidak ke akuarium. Sujian, ayo tidur sekarang. Besok pagi, kita pergi ke akuarium. Ayah baptis akan mengajakmu gosok gigi, oke? Siap. Oh, sayang. Jing 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 jing. Waktunya gosok gigi. Yuki atau Helen, jangan merusaknya. Bawakan kami bangku itu. Datang ke Xiao Heng. Ayo berdiri. Mana sikat gigimu? Katakan padaku mana sikat gigimu. Ini. Ini milikmu. Ini milikmu, kan? Bagaimana dengan pasta gigi? Jangan gunakan pasta gigi ini. Ini gigi cacing kan? Kamu punya cacing? Tidak, kamu tidak punya serangga, jadi kamu? Ya, kamu punya. Kamu selalu bertanya padaku beberapa waktu lalu kenapa aku insomnia dan diare. Rambut rontok. Dan aku sangat takut. Aku takut kamu akan tahu cepat atau lambat. Ketika aku menerima WeChat MU. Aku punya firasat. Kamu tahu? Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir, bagaimana aku melakukannya? Aku masuk dan melihatmu duduk di sini. Kamu tidak percaya. Aku sangat lega. Aku akhirnya tidak perlu berbohong padamu lagi. Aku benar-benar tidak bisa berbohong lagi. Lihat seberang ruangan. Keluarga bertiga sedang makan malam. Mereka mungkin bisa melihat rumah kita sebelumnya. Aku sudah.
Aku terus mencari cara. Aku ingin menunggu sampai kamu tahu. Singkirkan ini sebelum kamu terluka. Aku bertindak impulsif. Aku menyesal. Aku merasa bersalah. Aku menyuruhnya putus. Dia tidak setuju. Kenapa kamu memberitahuku ini? Biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Masih sama seperti sebelumnya. Hambatan apa yang kamu temui setiap kali? Biarkan aku membantumu menyelesaikannya. Aku salah, istri. Saat itu, aku tidak tahu apa yang telah aku hilangkan. Tapi setiap hari, aku mati karena rasa bersalah. Setiap kali aku pulang, melihatmu, melihat anak. Jangan bicara padaku tentang anakku. Kamu tidak pantas. Kamu tidak pantas. Tolong maafkan aku kali ini, ya? Tolong. Aku ingin putus dengannya. Ayah? Aku tidak ingin mendengar apapun yang kamu katakan padaku sekarang. Aku tidak percaya sepatah kata pun. Tidak sepatah kata pun. Masuk ke mobil dulu. Zian sudah dikirim ke Xiaoqin. Aku khawatir kamu ada urusan. Aku bilang tunggu di sini. Menginap di tempatku malam ini. Anggur yang paling diinginkan.
Aku akan beli lagi jika tidak cukup. Jangan khawatir. Minum sampai kamu bisa tertidur. Aku tidak minum, aku di sini bersamamu. Kalau sakit, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ah, Sayang, ibu ada urusan hari ini. Bisa kamu tinggal di rumah ibu angkat 2 hari lagi? Bagaimana dengan ayahku? Ayah juga sibuk. Apa orang tuaku bertengkar? Apa yang membuatmu berpikir begitu? Ban KR kami bilang orang tuanya selalu bertengkar. Aku mengirimnya ke rumah nenek dan tidak membiarkannya pulang. Zian, siapa yang bilang mau ke akuarium kemarin? Aku, Kalau begitu, mari kita makan dengan paru sekarang. Lalu aku akan mengajakmu ke akuarium, oke? Oak. Buka mulutmu. Nah, itu bagus. Setelah kita sampai di akuarium, bisa kamu belikan hadiah untuk ibumu? Ya, ibuku suka penguin. Aku ingin membelikan satu untuk ibuku. Oke. Benggan. Ayo makan bubur. Kamu tidak makan seharian kemarin. Tidur nyenyak? oke. Oh, ayo. Dan ini obat mabuk. Kamu minum 2 tablet. Kamu bisa mabuk di malam hari. Aku masih harus terjaga di siang hari. Jika kamu ingin Suzian, Xiao Qing bilang dia bisa dikirim kapan saja. Aku ada pesanan mendesak di tangan. Aku harus pergi ke perusahaan nanti. Aku akan coba menyelesaikan prosesnya di pagi hari dan kembali menemanimu. Tidak apa-apa untuk makan siang. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku minta Xiao Qin membantu mengawasi selama 2 hari lagi. Zian, kamu sebaiknya sibuk dengan urusanmu. Aku akan pulang setelah minum bubur.
Ini tidak bisa ditunda. Tidak bisa lari. Gujia, kamu yakin kondisi kamu sekarang baik-baik saja? Ini harus diselesaikan.